kebetulan Nisa ini udah biasa dimanjain sama suaminya gitu ya. Jadi buat dia, aku nggak mau masturbasi sendiri karena kata suaminya kalau misalnya pakai toys itu suaminya yang pakein ke dia aja nggak mau pegang sendiri, dia mau ratu dia. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. Ini adalah waktu-waktu intim saya bersama dengan Nisha Ahmad dan Andika. Hai. Halo. Pasti yang nonton di sini di Zoya Amirin udah nonton di Orami dong, di Bobo bareng ya. Sudah melihat keriaan mereka di ranjang. Kenapa ya gitu. Ini perpanjangan aja dari perpanjangan dari boba nih gitu ya. Kan seperti yang Z-Friends sudah lihat di Bobo bareng, sekali lagi mau mengingatkan dulu Andika itu ternyata salah satu cita-citanya, satu katanya pengusaha, betul ya, kedua mau jadi astronot tapi udah nggak bisa gitu, nah ketiga pengen jadi seksolog ternyata. Karena dulu saya aja kalau belum masuk UI waktu itu ya, kalau nggak ikut kerasnya Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, saya nggak tahu apaan tuh seksolog gitu. Dia udah tahu dan dia pengen bercita-cita tapi nggak diterusin. Kenapa Pak nggak diterusin Pak? Karena keluarga minta bantuan di usaha keluarga gitu. Kenapa nggak jadi pengusaha aja di seksolog aja? Mungkin sekali loh. Aku tuh udah sering nanya, Bun kalau aku sekolah lagi gimana? Gitu, aku tuh nanya ke dia terus. Aku jawabannya, kamu nggak bosan sekolah terus? Jawabannya cuma Tapi S2-nya apa sih? Bisnis MBA ya, bisnis ya. Iya sih, memang kalau misalnya mau jadi seksolog sekarang tinggal ngambil beberapa jurusan, kayak mau ambil sosiologi, FKM tuh Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Public Health. Oh bisa ya? Atau bisa juga sosiologi, bisa antropologi juga bisa. Antropologi tuh jadi kayak Carrie Bradshaw tuh di film Sex and the City. Iya. Dia kan antropologis sebenarnya kan, dia punya sex column gitu, segala macam kayak gitu. Atau kamu mau nulis sex column juga? Oke juga loh Bapak ini loh. Boleh. Kita misalnya ya, misalnya kamu jadi seksolog nih ya, Andika jadi seksolog gitu ya. Terus kira-kira kalau ada kolom-kolom seks gitu yang akan kamu tulis, kamu encourage masyarakat untuk bisa punya kehidupan seks yang lebih oke, kamu mau ngapain sih Mas? Aku sangat akan mempromosikan sex toys dalam hubungan yang sehat. Mempromosikan. Oh my god, dia keren banget. karena menurut aku yang aku sadarin ya, dari pengalaman aku, kemampuan pria dan wanita menikmati seks itu berbeda, jauh berbeda. Wanita itu diberkahi dengan kemampuan menikmati yang lebih dan itu harus dieksplor gitu. Oke. Dan dari situ aku menganggap toys ini adalah tools buat kita membahagiakan pasangan terutama. Terus yang kedua juga supaya potensi kenikmatannya bisa lebih gitu. Iya. Waktu tadi ya, ketika Andika mengatakan bahwa perempuan itu ya bisa menikmati lebih, artinya gini. Ini secara anatomi, tolong ya pada laki-laki yang maskulinitas rapuh jangan emosi jiwa mendengarkan ini ya. Jadi artinya gini, perempuan sebenarnya itu memiliki dua macam orgasme. Satu itu adalah serial orgasme yang jaraknya itu adalah hitungannya detik. Yang kedua itu adalah multiple orgasme di mana jaraknya itu adalah menit. Nah, kemampuan orgasme perempuan itu berdasar dari 3 sumber. Satu itu adalah puting susu, tapi nggak semuanya. Jadi sekali lagi jangan dipaksain, apalagi ibu lagi menyusui bisa ditabok ya. Tolong tanya baik-baik kalau ibu lagi menyusui ya, jangan main langsung, ayo deh sayang gini. Bisa gemes sih ibu-ibunya. Kedua adalah klitoris, makanya pemerintah dan WHO melarang adanya mutilasi vagina gitu ya, atau mutilasi pada klitoris. Jadi klitoris itu nggak boleh disunat, oke? Dan yang ketiga itu adalah G-spot. G-spot itu ada di dalam liang vagina, itu relatif sulit. Makanya perempuan-perempuan yang punya klitoris itu mudah sekali untuk bisa terangsang gitu. Jadi toys itu ada yang bisa dimasukin ke dalam gitu ya, ada yang bisa untuk merangsang G-spot, ada yang merangsang klitoris, ada yang juga bisa untuk dua-duanya. Nah itu tadi maksudnya Andika tadi, itu bisa bener-bener berpotensi banget perempuan untuk bisa mengeksplor. Tapi masalahnya banyak laki-laki tuh yang sangat-sangat terintimidasi gitu. Bagaimana kamu memperkenalkan ini ke istri? Ya, dikenalinnya sama suaminya sendiri loh. Bayangkan kalau dia jadi seksolog, keren banget kan? Kita bisa bermitra loh Pak. Bagaimana caranya memperkenalkan kepada istri ya sehingga ini membantu ya para laki-laki di sana juga untuk nggak terintimidasi. Kan itu bentuknya lebih gede, bentuknya lebih
bagaimana gitu. Gimana lo caranya meyakinkan laki-laki untuk udah santai aja gitu? Ya kalau kita balik lagi ke diri kita sendiri ya. Dalam berhubungan itu laki-laki itu yang menentukan kapan berakhir hubungan. Kalau misalnya kitanya sudah ejakulasi, berarti itu biasanya udah selesai gitu kan. Dan gitu. Nah maksudnya sementara tuh perempuan bisa berkali-kali betul. gitu kan dia orgasmenya ya. Jadi balik lagi, awalnya tuh dari kasih sayang aja. Kita tuh sayang sama pasangan kita, gimana caranya kita ingin dia menikmati waktunya bersama kita gitu. Kalau buat aku sih, aku punya keyakinan dia tidak akan menggunakan mainan itu sendiri gitu. Karena dia sendiri bukan tipe yang wild. Dia lebih kayak apa ini gitu. Tapi gue senangnya gini loh, Nisha itu gimana cara lo mau komunikasikan sehingga Nisha tuh nyaman gitu. Karena kan Nisha tadi bilang berkali-kali bahwa tadinya juga apa ini, benda apa ini gimana gitu. Terus dia akhirnya lo take times gitu ya. Lo benar-benar ngambil waktu gitu sehingga Nisha tuh jadi nyaman. Waktu itu gitu. beneran dia awalnya bener-bener gak mau gitu kan. Gitu. Tapi Iya kayak ya maksudnya kayak buat apa gitu loh. kan udah ada penis kamu. Iya, aku merasa kayak buat apa sih, kan udah, maksudnya kan udah ada. Emang perlu lagi kayak gitu kayak bener-bener awam aja gitu. Ya terus diperkenalkan, terus Andika juga ininya secara halus lah ya bisa gitu. Jadi oh ternyata nggak apa-apa gitu, bukan sesuatu yang gimana gitu yang akan jadi bikin kita ya gimana juga enggak. Dan aku juga ya selama ini juga nggak pernah pakai kalau nggak sama dia gitu. Kenapa kamu nggak mau bermasturbasi sendiri? Ngapain ada dia? I'm ready anytime guys. Maksudnya kalau dia lagi ada mah pasti mau terus. Dan dia punya cara-cara tersendiri untuk kayak ngajakin gitu. udah nggak verbal lagi gitu, jadi aku udah udah pakai bahasa tubuh dia nampaknya ya cara ngajakinnya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti ya kalau misalnya kalian yang merasa loh aku aneh kali ya Mbak Zoya kalau misalnya aku tuh pengen masturbasi, nggak apa-apa. Perempuan ataupun laki-laki sebenarnya dalam konteks pernikahan itu boleh banget masturbasi, tapi sekali lagi masturbasi itu harus masturbasi yang sehat. Satu, masturbasi bukan karena aku nggak dapat dari suamiku, dari istriku, jadi aku mau begini, nggak boleh. Ya, masturbasi sambil nonton film porno nggak boleh, karena film porno hanya membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas kamu ya, dan membawa orang ketiga di dalam pernikahan kalian, jadi nggak organik gitu loh hasratnya. Dan kalau mau bermasturbasi yang sehat itu harus juga mencoba gini, aku itu pengen tahu sih zona-zona erotis aku tuh yang mana, dan rangsangan seperti apa yang aku bisa nikmati atau enggak. Karena pada saat masturbasi kamu benar-benar bisa konsentrasi pada kelamin kamu. Nah, kebetulan Nisa ini udah biasa dimanjain sama suaminya gitu ya. Jadi buat dia, aku nggak mau masturbasi sendiri, karena kata suaminya kalau misalnya pakai toys itu suaminya yang pakein ke dia aja nggak mau pegang sendiri, dia mau ratu dia. Tos dulu dong. Enak banget ya ada tangan yang makein ya, padahal udah toys loh gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Kalian ada pertanyaan nggak ke aku? Aku ada pertanyaan, bagaimana nih Mbak, anak kita kan udah mulai dewasa nih. Umur berapa yang kira-kira tuh pas untuk memperkenalkan tentang sex education gitu? Ya walaupun ada dari sekolah, tapi kan kita sebagai orang tua di rumah juga kita tuh perlu sekali gitu untuk paham. Ini di usia berapa kira-kira mereka akan paham bahwa teknisnya berhubungan seks ini seperti ini, tanpa mereka tuh cringe sendiri gitu. Kadang-kadang aku tuh risih, aku juga bingung, kadang tuh bingung ya ngejelasinnya. Aku juga takut kalau misalkan dia tuh salah gitu, dapat informasi dari luar atau dia cari-cari sendiri terus ternyata salah gitu kan. Pengennya kan kita orang tua ngasih tahu, takutnya nanti dari luar salah gini doang. Dan aku tuh pengen banget gitu kayak anak-anakku yang perempuan supaya untuk cerita kayak gitu tuh supaya laki-laki juga. Iya, kalau laki-laki kan dua-duanya ya. Laki-laki kan harus sama ayah lah gitu, maksudnya kalau perempuan lebih sama aku gitu. Jadi dan pengennya tuh mereka tuh nyaman gitu. Usia berapa aja? Yang paling gede tuh kan udah mau 13. 13. Laki perempuan? Perempuan. Terus 8 sama yang paling kecil cowok 7 tahun. Oh udah usia itu semua ya. Oke. Jadi gini, yang paling kalau misalnya nih ini juga buat mereka-mereka yang keluarganya masih utuh gitu ya,
anak ayah dengan putranya, ibu dengan putrinya, gitu idealnya. Kecuali ada orang tua tunggal gitu ya, nggak apa-apa kalau orang tua tunggal. Terus dia gitu juga anak usia misalnya udah masuk 10 tahun, 11 tahun, itu sudah mulai diajarkan kalau anak laki-laki itu mesti dipahami tentang mimpi basah. Ya, ayah itu yang mengajarkan bahwa nak, apa sih bedanya mimpi basah sama ngompol gitu ya, dan apa yang kamu rasakan pada saat mimpi basah. Yang penting anak-anak itu harus tahu bahwa seksualitas mereka itu normal. Jadi nggak boleh tuh bilang oh burung, oh pepe, oh apa gitu sebutan-sebutan itu, karena ntar anak bingung kayak ayah kenapa burung itu terbang, burung saya tidak. Kacau kan? Gimana jawabnya gitu kan ya. Nah anak perempuan ya ketika dia sudah masuk usia remaja, mereka harus tahu bahwa menstruasi itu artinya gini, karena banyak orang yang gini, wah menstruasi udah bisa nakal loh, udah bisa ini. Nah anak perempuan harus tahu bahwa menstruasi artinya dia sudah bisa memiliki telur yang kalau sampai ketemu sama sperma, ya itu bisa terjadi dalam hubungan seks, ya itu akan membuat terjadinya kehamilan. Jadi anak laki-laki yang sudah mimpi basah bisa menghamili, anak perempuan yang sudah menstruasi sudah bisa hamil. Jadi pertemuan kehamilannya itu adalah dengan hubungan seks. Nah hubungan seks bisa terjadi tanpa pernikahan ataupun dengan pernikahan. Nah itu aku tuh sering bilang. soalnya tiba-tiba lagi random ditanyain sama anakku yang kedua tapi bukan yang gede. Bunda, cara how do you guys make babies? Hah? Gimana lagi sama make up? Gimana ya? Iya bisa make babies kalau udah nikah, Ca. Udah gitu doang. Karena terus aku tanya, jawabnya gimana ya? Bingung gitu. Nah kalau aku jawabnya lebih bisa itu terjadi karena dua orang yang berhubungan tapi bisa terjadi dalam pernikahan atau tanpa pernikahan. Aku itu menurut aku sangat penting. Ya berarti kita harus kasih tahu anak kita yang paling gede. Kan dia kan juga udah sekarang kan udah datang bulan ya gitu baru. Jadi aku harus ngejelasin. Iya, mesti ngejelasin itu. Sama kasih tau gini, kasih tau aja bahwa namanya itu adalah hubungan seks. Nah terserah kalian value-nya gimana. Misalnya kan ada orang yang nggak apa-apa mbak, kalau aku sih kepengen anakku biarpun hubungan seks sebelum nikah nggak apa-apa. Kalau aku maunya pokoknya dia udah mesti nikah dulu nih hubungan seksnya. Itu value-nya terserah. Agama, nilai yang kalian percaya kasih tahu. Tapi juga ingetin anak, nah orang di luar sana punya value yang berbeda. Kamu nggak apa-apa loh, nggak usah mencela orang lain yang punya value berbeda. Termasuk anak sekarang juga mesti diberitahu tentang LGBT gitu ya. Itu juga aku bingung cara menjelaskannya. Kita kan maksudnya kalau di Indonesia kan belum seperti di luar. Kebetulan kemarin tuh kita bulan lalu abis dari London, which is di London tuh lagi Pride Month. Jadi waktu pas kesana itu di mana-mana ya, setiap belokan 360 bener-bener semua di mana-mana. Nah, anakku yang gede kan dia udah ngerti gitu yang kan. paling kecil. Yang paling kecil nih, yang cowok, dia kayak wah itu kok cowok sama cowok, dia gitu-gitu. Kenapa kayak gitu-gitu? Aduh bingung ngejelasinnya gimana gitu kan. Nah itu gimana mbak? Bilang aja gini, kita nggak usah go into spesifik karena artinya gini, banyak orang yang melihat cinta itu sangat-sangat kalau fluid itu artinya mengalir kan gitu ya. Jadi bisa aja ini ada laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, perempuan jatuh cinta sama perempuan gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa tahu tuh cinta itu bakal membawa kemana gitu ya. Jadi kasih tahu ke mereka supaya satu, jangan ajarkan mereka kebencian gitu ya. Kok bisa kayak begitu? Ya mama sama papa juga nggak terlalu tahu bagaimana gitu ya. Mungkin satu hari nanti kita bisa ajak ngobrol, kita bisa tanya sama mereka kenapa mereka ngerasa kayak gitu. Tapi karena kita nggak tahu atau nggak paham, bukan berarti kita boleh misalnya menghina atau merendahkan orang lain. Itu aja sih yang penting. Atau misalnya kalian ngerasa gini, tapi nak misalnya aku kepengen kamu tuh nanti kalau besar memilih ini atau itu segala macam gitu ya. Sekali lagi yang penting jangan ajarkan mereka membenci. Karena ada orang yang nggak boleh, itu dosa masuk neraka gini-gini. Itu urusan dia sama Tuhannya juga sih gitu, kayak gitu ya. Yang penting jangan ajar mereka membenci. Kadang-kadang kita kan juga nggak benar-benar tahu. Kayak anakku juga, aku biarpun udah seksolog gini dan aku juga ally itu LGBT kan. Anakku tuh nanya, mami aku bingung, aku mau manggil itu ada temennya saudaraku yang aku panggil om apa tante ya. Ini deh, gue tarik anak gue. Ada yang gini, say, anak gue bingung mau manggil lu apa. Iya bis gimana aku juga nggak tahu kan. Terus dia gini, kenapa Vivi? Iya aku mau manggilnya om apa tante. Kalau mau manggil aku om, aku sih boleh-boleh aja aku nengok. Tapi kalau panggil tante aku kasih 50.000. Oh dodol, gue bilang gitu. Tapi yang penting aku ngajarin anakku bahwa mami nggak 100% tahu what's really going on, kenapa mereka memilih apa yang mereka pilih. Tapi kita hargain aja deh pilihan mereka. Kalau kita bingung, kalau mereka mau ditanya, tanya aja. Dan kalau ada orang feel offended ya udah jangan ditanya.
Iya kan, abis itu gimana gitu ya, kita kan Tapi aku paling nyaman setuju gitu. sih, maksudnya kalau itu tadi yang poin yang aku ambil, yang pertama bahwa love itu fluid. Iya. Kita Kita nggak tahu sama siapa kapan kita jatuh cinta, kayak menjalangkung kan. Iya. Dan yang kedua nggak usah ngejudge atau bilang nggak usah membenci lah. Ini anak-anak dan konsensual itu penting. Jadi gini, nanti pulang dari sini semua anak-anak mulai dari yang paling kecil sampai paling besar, kamu ajarkan konsen dengan cara kayak gini. Kamu menyentuh mereka, misalnya kamu akan minta izin, maaf ya, misalnya mamanya yang akan bukain baju atau papanya gitu, papa bukain baju ya gitu, papa mau cebokin ya, papa akan mandiin ya, atau mama mau mandiin ya, selalu minta izin sehingga si anak ini belajar orang tuaku tuh memberikan konsen. Dia nggak ngerti konsen apa, tapi dia tahu orang tuanya selalu minta izin. Jadi kalau ada orang yang menyentuh, dia kan langsung tunggu deh, orang tua gue aja menghargai tubuh gue. Jadi mungkin nih dia akan pulang, tau dia bilang gini, ma, apa? Ini ada orang nggak sopan nih, megang-megang aku, harassment, misalnya dia bilang begitu. Dengerin aja. Kadang-kadang mungkin dicolek, dicubit. Tapi kalau dia merasa mana aja anggota tubuhnya yang dia rasa nggak nyaman, ya kita mesti bilang bahwa ya kamu layak untuk merasa tidak nyaman gitu. You can say something. Karena ada banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak sekarang, udah itu kan temannya bunda, ini kan temannya ayah, cium aja, peluk aja, ini aja. Anaknya, kita ajar ke anak kita menyapa dengan sopan kalau dia nggak mau disentuh badannya, termasuk dia nggak mau salaman. It's okay. Tapi jangan nanti mama nggak kasih kue loh kalau kamu nggak mau salaman sama om itu. Ayolah. Kayak gitu. Ya, ini seks edukasi yang paling basic ya. So, thank you banget nih buat pertanyaannya. Sama-sama. Itu yang beneran sih, itu kayak nanti mau nanya Soalnya udah penasaran, karena kan tadi lagi fokus banget terhadap hubungan seks mereka ya. Ini udah mereka boleh tanya tentang anak-anak. Nah, siapapun yang ada di sana gitu ya, para Z-Friends ya, mom and dad, ayah bunda, boleh mengajarkan konsen kepada anak-anak sejak sedini mungkin. Jadi minta izin ketika akan menyentuh badan mereka, akan memeluk mereka, sekangen apapun, segemes apapun. Kalau mereka nggak mau dicubit pipinya, kita hargai supaya mereka tahu bahwa oh, saya dihargai oleh orang tua saya. Inilah cara saya disayang. Sehingga kalau ada pelecehan seksual di luar sana, amit-amit ya, dia akan cepat melaporkan pada kita dan kita cepat bertindak untuk melindungi anak-anak kita. Kira-kira gitu. Thank you so much loh. Sama-sama. Oke banget pertanyaannya. Sampai ketemu lagi, siapa tahu kita akan mengulas-ngulas sex toys ya berikutnya ya. Bakal seru banget nih. Thank you banget ya.